Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya episode 38. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Tidak mungkin. Itu anak siapa? Pertanyaan tersebut terlontar dari mulut Adam yang akhirnya meragukan kehamilan istrinya. Aira dan Bu Cynthia yang awalnya merasa senang karena akhirnya Aira hamil, namun dikejutkan dengan pertanyaan Adam yang seolah-olah tak menganggap bahwa Aira hamil anaknya. Maksud kamu apa, Adam? Tanya Aira. Dia menggenggam erat kembali hasil tes packnya. Matanya menatap tajam ke arah Adam. Sementara Bu Cynthia pun juga ikut merasa kebingungan. Adam, kamu bicara apa? Aira itu istri kamu. Ya pasti itu anak kamu. Tambah Bu Cynthia menegaskan. Namun Adam mengacuhkan perkataan ibunya dan menatap Aira dengan murka. Itu anak siapa? Tanya Adam lagi dengan nada suara yang lebih tinggi dan tegas. Jawab Aira, itu anak siapa? Teriak Adam sangat marah. Aira menarik nafas dalam. Dia sangat kecewa dengan pertanyaan konyol suaminya itu. Sebenarnya, kamu tidak perlu bertanya tentang aku hamil anak siapa. Jika kamu memang percaya sama aku, tak mungkin ada pertanyaan serendah itu, jawab Aira. Adam, apa-apaan kamu? Istri kamu sedang hamil. Bukannya kamu senang, kamu malah gak jelas seperti itu. Tambah Bu Cynthia yang ikut merasa kesal. Bagaimana aku bisa percaya kalau itu anak aku, Ma? Dokter Nita sendiri yang bilang kalau aku bermasalah. Jadi bagaimana aku bisa yakin kalau itu anak aku? Jawab Adam dengan emosi. Plak. Aira menampar Adam dengan keras yang mengenai pipi Adam. Sambil menitikkan air mata, dia ingin sekali melampiaskan kemarahannya. Bagaimanapun, keraguan Adam seperti itu seolah merendahkan harga dirinya sebagai seorang istri. Kamu memang bermasalah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Tiap hari sebelum akhirnya kamu cuek dan berubah, aku tiap hari mencampur obat dari dokter dalam teh kamu. Ungkap Aira mencoba untuk bersikap tenang dan jujur, walaupun hatinya merasa sangat terluka. Adam akhirnya tahu obat apa yang Aira campur ke dalam tehnya. Dia bungkam sejenak, namun lagi-lagi dia merasa enggan untuk percaya karena Aira sudah pernah membohonginya. Oh, jadi obat itu yang kamu kasih ke teh aku. Setelah kamu menyembunyikan semuanya, membohongi aku, kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Mana mungkin obat yang baru aku minum seminggu 2 minggu bisa langsung menyembuhkan. Sementara dokter sendiri yang bilang kalau kemungkinan untuk sembuh sangat kecil, balas Adam. Ada apa sih sebenarnya dengan kalian? Mama tidak mengerti apa yang sebenarnya kalian bicarakan. Mama minta lupakan permasalahan itu. Sekarang Aira hamil dan kalian lebih baik fokus pada anak itu nantinya. Dia cucu Mama. Ungkap Bu Cynthia yang kebingungan. Tapi dia merasa percaya bahwa Aira memang mengandung anak Adam, putranya.
dan calon bayi dalam kandungan Aira adalah cucunya. Apa? Mama percaya kalau itu cucu Mama? Aku tidak akan percaya sebelum semuanya terbukti kalau itu anakku, ucap Adam lagi yang langsung keluar dari kamar itu dan menutup pintu dengan keras. Aira semakin menangis sesenggukan. Beruntung ada Bu Cynthia yang mencoba menenangkannya. Walaupun awalnya Aira merasa Bu Cynthia tak suka padanya, tapi ternyata Bu Cynthia bahkan lebih percaya padanya dibandingkan suaminya sendiri. Di rumah itu, Aira dan Adam masih tinggal bersama. Namun, tak pernah lagi saling bicara ataupun menatap. Mereka terhanyut dengan rasa kecewa yang mereka rasakan masing-masing. Terlebih, Aira yang merasa sangat terluka karena Adam tak mau menerima kehamilannya. Hari-hari yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan karena akan mendapatkan bayi, namun rumah itu nampak seperti tak berpenghuni. Pagi itu, saat Adam sudah berangkat bekerja, tak berselang lama, Clara datang ke rumah Aira bersama bayinya. Walaupun Aira memiliki banyak pikiran dan kesedihan, tapi dia tetap menyambut Clara dengan baik. Baginya, dia sudah melupakan masa lalunya. Clara pun sekarang sudah menjadi pribadi yang baik. Aira, kamu kenapa? Kamu punya masalah? Tanya Clara yang melihat raut wajah Aira yang tampak lesu tak bersemangat karena memikirkan Adam. Iya, setiap rumah tangga pasti akan ada masalahnya. Tapi sudahlah, gak usah dibahas. Kamu kenapa kesini? Apa ada sesuatu yang penting? Jawab Aira yang balik bertanya. Dia tahu Clara sudah merasa segan untuk datang ke rumahnya karena takut akan dianggap sebagai pelakor lagi. Tapi Aira yakin dengan Clara yang berani datang, itu artinya ada sesuatu yang sangat penting. Aku sepertinya datang di saat yang tidak tepat, Aira. Kamu lagi ada masalah. Aku sebaiknya pulang saja. Nanti saja lain kali aku cerita, balas Clara yang merasa enggan untuk menambah beban pikiran Aira. Gak apa-apa, kamu sudah jauh-jauh kesini sama bayi kamu ini. Cerita aja, aku akan bantu sebisa aku, ucap Aira tersenyum. Aira, aku gak punya siapa-siapa di kota ini selain kamu. Aku tahu selama ini kamu sudah cukup membantuku dengan memberikan aku uang untuk biaya hidupku dan bayiku. Tapi, apa boleh? Aku minta tolong sekali lagi. Tanya Clara yang sepertinya terlihat cemas. Badannya terlihat lebih kurus dari biasanya. Wajahnya pun terlihat tak terawat lagi seperti dulu. Kamu butuh uang berapa? Tanya Aira. Bukan, aku gak butuh uang, Aira. Apa kamu bisa membantu aku untuk bicara sama ibuku supaya dia mau memaafkan aku dan menerima aku lagi? Aku benar-benar menyesal dan menderita, Aira. Maafkan aku atas dosa yang selama ini aku lakukan. Tapi aku sangat memohon agar kamu mau membantu aku, ungkap Clara yang akhirnya menangis sesenggukan. Dia telah melalui semuanya sendirian, hamil, melahirkan, dan bahkan mengurus bayinya sambil mencari uang. Hal yang membuatnya begitu merasa menderita karena dia merasa sendirian di dunia ini. Tak tega melihat kondisi Clara, Aira merasa kasihan. Dia sudah mengikhlaskan dan memaafkan Clara. Baginya, Clara sudah cukup mendapatkan balasan yang setimpal.
Saat ini, Aira ingin hidup damai dan bahagia, walaupun ternyata masalah selalu saja datang. Kamu jangan menangis, aku akan bantu kamu. Aku akan coba bicarakan dengan ibu kamu. Aku yakin, walaupun dia sangat marah, tapi kamu puterinya. Aku yakin dia juga pasti mau menerima dan memaafkan kamu seperti aku. Ucap Aira mengusap punggung Clara. Keesokan harinya, Aira mulai mendatangi rumah ibunya Clara. Bu Nita pun menyambut Aira dengan hangat. Apalagi sejak Aira menikah kembali, mereka sudah tak pernah bertemu lagi. Bu Nita pun merasa malu pada Aira dan keluarga besar mereka karena kelakuan Clara yang sudah tersebar. Aira pun menceritakan maksud dan tujuannya datang ke sana. Aira mencoba menjelaskan dengan perlahan dan memberi pengertian. Awalnya, Bu Nita tetap bersikeras, tak mau menerima Clara lagi. Dia tak mau menganggapnya sebagai putrinya lagi. Tapi akhirnya, setelah Aira berusaha membujuk Bu Nita dan menceritakan kondisi Clara saat ini, Bu Nita akhirnya mau memaafkan Clara. Aira pun merasa lega, dan dia berniat langsung menuju ke kos tempat tinggal Clara untuk menyampaikan kabar baik itu. Sekaligus, dia ingin menjemput dan mengantar Clara dan bayinya pulang ke rumah ibunya. Namun, saat Aira menyetir mobilnya, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk berbicara pada Ray tentang Clara. Mengingat bayi Clara yang masih sangat kecil, dia tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan bayi itu tanpa seorang ayah. Aira memegang perutnya, dan dia berharap hubungannya dengan Adam akan baik-baik saja, agar bayinya nanti tak bernasib sama dengan bayi Clara. Aira ingin Ray bertanggung jawab atas apa yang sudah dia perbuat pada Clara. Aira pun menelpon Ray, dan mereka bertemu di salah satu restoran favorit Aira. Aira, aku senang. Akhirnya kamu sendiri yang mau bertemu dengan aku. Ucap Ray tersenyum menatap Aira. Aku kesini bukan untuk mendengarkan basa-basi seperti itu. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan, ucap Aira tegas.